Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ya, saya akan membahas materi mengenai integrasi numerik menggunakan metode Simpson sepertiga. Nah, perlu Anda perhatikan formula berikut ya. Nah, persamaan ini merupakan kaidah Simpson sepertiga ya. Sebutan sepertiga ini muncul dikarenakan di dalam persamaan terdapat faktor sepertiga. Nah, ini juga sekaligus untuk membedakannya dengan kaidah Simpson yang lain ya, yaitu ada Simpson 3/8. Nah, misalkan kurva sepanjang selang integrasi AB kita bagi menjadi n plus 1 buah titik diskrit dari x0 sampai n dengan n-nya adalah genap, dan setiap 3 buah titik di kurva dihampiri dengan parabola atau polinom interpolasi derajat 2 ya, maka kita akan mempunyai n/2 buah potongan parabola. Nah, bila masing-masing polinom derajat 2 tersebut kita integralkan dalam upah selang atau subinterval ya integrasinya, maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk kaidah Simpson sepertiga gabungan. Seperti pada trapesium kemarin ya, maka kita uraikan di sini. Nah, ini ketika kita bagi menjadi beberapa potongan ya, dengan genap n-nya. Nah, maka n-nya genap, maka x0 sampai x2, x2 sampai x4, maka nanti di yang akhir adalah xn-2 sampai dengan xn. Nah, kita substitusikan kaidah Simpson sepertiga ke dalam subintervalnya. Nah, maka untuk yang pertama akan menjadi H/3, kemudian F0 plus 4F1 plus F2. Nah, kita lihat dari ini ya. Nih, H/3 dikalikan F0 plus 4F1 plus F2. Maka untuk subinterval yang kedua selanjutnya ya sama, diuraikan menjadi H/3, kemudian di sini X2 sampai X4, maka menjadi F2 plus 4F3 plus F4 sesuai kaidah Simpson sepertiga. Dan selanjutnya sampai nanti yang subinterval terakhir ya, ketika diuraikan menjadi H/3 dikalikan Fn-2 plus Fn-1 plus 4Fn-1 ditambah dengan Fn. Nah, ini kalau diuraikan ya, diuraikan semuanya seperti ini ya. Kemudian di langkah selanjutnya ini dijadikan dalam satu tanda kurung, maka akan menghasilkan ya, semuanya mempunyai H/3, maka H/3 bisa kita keluarkan, kemudian dikalikan dengan F0 plus 4F1 plus. Nah, kenapa 2F2? Karena nanti di interval 1 dan 2 terdapat F2 masing-masing. Nah, maka 2F2 ditambah dengan 4F3 ditambah dengan, nah nanti kalau Anda jabarkan titik-titik ini, untuk selanjutnya ada juga nilai F4 ya di subinterval ketiga, maka di sini 2F4 dan seterusnya ditambah dengan 2Fn-2 plus 4Fn-1 plus Fn. Nah, kenapa di sini 2Fn-2? Karena ini kalau dijabarkan sebelum titik-titik sebelum ini ya, di titik-titik ini terdapat Fn-2 di subinterval sebelumnya. Nah, maka di sini nilainya 2. Nah, kalau kita lihat pola di sini ya, kalau kita lihat pola di sini, maka Anda dapat lihat bahwa ketika nilai indeksnya di sini adalah ganjil, maka dia dikalikan dengan 4, dan ketika dia bernilai genap ya, indeksnya genap, maka dia dikalikan dengan 2. Nah, maka disimbolkan dalam notasi sigma menjadi H/3 dikalikan dengan F0 ditambah dengan 4 kalikan sigma Fi, I dimulai dari 1, 3, 5 sampai N-1, artinya untuk Fi ini bernilai ganjil, dikalikan dengan 4, kemudian ditambah dengan 2 kali sigma Fi, I dimulai dari 2, 4, 6 sampai dengan N-2, artinya untuk nilai Fi I-nya genap, dikalikan dengan 2, kemudian terakhir adalah ditambah dengan Fn.
Nah, mudah untuk kita menghafalkan polanya ya. Pola suku-sukunya yaitu 1, 4, 2, 4, 2, dan seterusnya ya. Mudah untuk dilanjutkan sendiri. Nah, dalam penggunaannya, kaidah Simpson sepertiga mensyaratkan jumlah upah selang N harus genap. Berbeda halnya dengan kaidah trapesium yang tidak mempunyai persyaratan mengenai jumlah selangnya. Nah, maka di sini ada langsung satu contoh soal. Integral berikut ya, hitunglah integral berikut, yaitu integral dari 3x kuadrat min x plus 2 dx, x-nya dimulai dari 0,5 sampai 1,3 dengan h-nya adalah 0,2 menggunakan metode Simpson sepertiga. Nah, maka Anda perlu cari terlebih dahulu integral secara analitiknya. Ingat materi kalkulus ya, berarti 3x kuadrat menjadi 3 per 2 plus 1 kali X pangkat 2 plus 1, maka menjadi 1 kali X pangkat 3 atau X pangkat 3 di sini ya. Kemudian min X menjadi min 1 per 1 plus 1 kali X pangkat 1 plus 1 menjadi min setengah X kuadrat. Ditambah dengan 2 diintegralkan menjadi 2x. Nah, maka selanjutnya substitusikan terlebih dahulu 1,3, kemudian dikurangi dengan substitusikan ke persamaan ini, yaitu nilai 0,5. Nah, maka dihasilkan 3,952 min 1 sama dengan 2,952. Nah, kemudian hasil integral secara numerik menggunakan metode, maaf ini salah ketik ya, ini menggunakan metode Simpson sepertiganya menjadi bagaimana? Menjadi N, ya kita lihat dulu N-nya kenapa atau tidak. N sama dengan B min A per H, maka N sama dengan 1,3 dikurangi 0,5 dibagi dengan 2, maka N-nya genap yaitu 4. Maka nanti kita punya F0, F1, F2, F3 sampai F4. Nah, nilai-nilainya bagaimana? Dari A yaitu 0,5, B-nya adalah 1,3. Selangnya adalah, lebar selangnya adalah 0,2, maka Anda mulai 0,5 ditambah 0,2 adalah F1-nya nanti 0,7. Kemudian F2-nya 0,7 tambah 0,2 yaitu 0,9. Kemudian F3-nya adalah 0,9 ditambah 0,2 yaitu 1,1. F4-nya berarti 1,1 ditambah 0,2 yaitu batas akhirnya adalah 1,3. Nah, nilai-nilai ini disubstitusikan ke dalam persamaan integralnya nih ya yang ingin dicari. Disubstitusikan di sini. Nah, ini nilai-nilainya didapat sekian. Maka dengan menggunakan kaidah Simpson sepertiga didapatkan H per 3 dikalikan dengan F0 plus 4F1 plus 2F2 plus 4F3 plus F4. Jadi F0 ditambah untuk yang ganjil itu dikalikan dengan 4, yang genap dikalikan dengan 2, ditambah Fn, F yang terakhir pengalinya 1, tetap 1. Nah, maka I sama dengan 0,2 per 3, masukkan atau substitusikan nilai-nilai F0, F1, F2, F3, dan 4 di sini. Kemudian I-nya didapatkan 0,2 per 3 kalikan 44,28. Maka I menghasilkan 2,952. Jangan lupa dicari juga persen galat relatif. Nah, ternyata di sini nilai dari persen galat relatifnya adalah 0%. Nah, itu untuk penjelasan metode Simpson sepertiga. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.